itulah rencana pengembangan sekolah di sekolah kita yang kita cintai ini, SMP Negeri Putih. Yang harus kita perhatikan dalam rencana pengembangan sekolah adalah pertama kita melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini kita menggunakan entah dari hasil EDS atau kekuatan dan kelemahan. Kita mengidentifikasikan baik unsur positif maupun untuk menemukan mana unsur kelemahan yang ada kaitan dengan pembelajaran. Kira-kira masalah yang utama apa untuk sekolah kita? Nah, dari masalah itu, selesaikan masalah itu. Nah, kemudian dari 3 alternatif solusi itu, kesiapan sekolah, kesiapan siswa, kesiapan guru, dan lain sebagainya. Maka untuk sekolah kita, saya memilih yaitu penyusunan workshop, workshop penyusunan perangkat ajar tematik kolaboratif dengan pendekatan proyek, kasih ke rumah, atau kita membentuk kelompok-kelompok. Jadi yang paling aman adalah penyusunan perangkat ajar. Menentukan penyusunan, maka kegiatan yang cocok untuk itu adalah kita melakukan pelaksanaan, ada evaluasi, ada rencana tindak lanjut. Maka kita butuh menyusun jadwal workshopnya, kemudian menyiapkan lembar kerja, karena kita akan kemudian melakukan penyusunan yang baru berdasarkan perangkat fokus, segala sesuatu, saluran listrik, internet, semua harus oke. dengan pendekatan proyek. Adapun susunan acara doa, yang ketiga sepatah 2 kata oleh Bapak Kepala Sekolah dan sekaligus membuka acara kita, kegiatan kita di pagi hari ini. Yang keempat kegiatan workshop. Yang kelima tanya jawab. Yang keenam presentasi hasil. Yang ketujuh tim kecil akan membuat finalisasi pembuatan. Acara yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Yani Aipasa. Kepada Ibu kami silakan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan workshop di pagi hari ini, mari kita berdoa. Perkenankan saya berdoa menurut agama Protestan bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan sahabat. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa karena Engkau menyertai kami sehingga kami berada di hari ini dalam mengikuti kegiatan workshop yang dicari akan kegiatan kami ini hanya di dalam namamu. Kau menyertai kami mulai dari pimpinan sekolah sampai dengan kami semua sebagai peserta pembawa materi. Kami ucapkan terima kasih. Kita akan melangkah ke acara yang berikutnya yaitu sepatah 2 kata dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara kegiatan workshop kita di pagi hari ini. Kepada Bapak Kepala
Sekolah, silakan. Hari Kamis, tanggal 19 November tahun 2020, ada sebuah kesempatan emas untuk kita keluarga besar SMP Negeri Putih. Kita akan mengembangkan yang namanya rencana pengembangan sekolah. Dan untuk menjawab masalah sentral kita, yaitu kita sulit melakukan pembelajaran entah daring maupun luring, maka kemampuan menyusun perangkat ajar yang terbaru itu bisa ditingkatkan. Dan ini membuat siswa kita semua akan dengan sukacita bisa mengerjakan, karena tema yang dipilih adalah tema yang mengangkat harga diri, harkat martabat mereka. Tema apa yang kita buat hari ini adalah peningkatan nilai akhir dari para siswa. Apapun yang kita buat di sekolah, ukurannya adalah terjadi peningkatan nilai dari kelulusan SMP kita. Tapi untuk tuntunan Tuhan, bekerja bersama Tuhan dengan kemampuan kita, dengan bekerja sama dan dengan berkolaborasi, prestasi itu ada di depan mata. Kamis 19 November tahun 2020, workshop penyusunan perangkat ajar tematik kolaboratif dengan pendekatan proyek saya nyatakan resmi dibuka. Pagi semua Bapak Ibu, selamat siang buat kita semua. Yang izinkan saya dipercayakan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan materi penyusunan perangkat ajar tematik kolaboratif dengan pendekatan proyek. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa saat ini di masa pandemi ini kita susah mensiasati pembelajaran berbasis khususnya untuk sekolah kita di sini. Di langkah yang paling tepat kita ambil di sini adalah mari kita berkaitan dengan penyusunan perangkat ajar tematik kolaboratif dengan pendekatan proyek. Nah, di dalam penyusunan perangkat ajar tematik kolaboratif dengan pendekatan proyek ini ada 3 hal penting yang tidak boleh kita hilangkan. Baik, Ibu Rina selalu silakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini yang saya tanyakan dulu bagian model RPP manakah yang akan kita gunakan dalam pembelajaran, apakah RPP 1 lembar atau RPP 1. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ibu Rina selalu silakan waktu itu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rina selalu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, sangat bagus sekali. Yaitu dalam menerapkan RPP 1 lembar, ya, yang RPP dikatakan RPP Merdeka Belajar. Namun di dalam penyusunan perangkat tadi itu RPP 1 lembar itu yang tidak boleh dihilangkan tadi ada hal tadi yang tidak boleh dihilangkan, yaitu tujuan pembelajarannya, proses pembelajaran dan asesmen harus tetap tertuang di dalam RPP 1 lembar tersebut. Materi yang dalam workshop kita pada pagi hari ini, kepada Bapak Puji dan Ibu Feni kami menyampaikan terima kasih. Disilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari. Tepuk tangan, Bro. Ya, baik, pendekatan proyek yang akan dipandu oleh Bapak Victor Warayana. Kepada Bapak, waktu kami silakan. Teman-teman sekalian, setelah ini saya akan bagi kita duduk berkelompok per mata pelajaran kelas 789 pada mata pelajaran yang sama, supaya nanti kita duduk di dalam kelompok, lalu kita akan menyusun program pembelajaran. Jadi nanti di situ kita akan melihat RPP 1 lembar dengan situasi COVID yang sekarang kita akan lihat kita kerjakan. Silakan teman-teman langsung memilih ini, duduk berdekatan sesuai dengan teman. Yang ada. Lalu dari situ kita melihat KD-KD yang ada dan menyesuaikan materi itu dengan situasi COVID untuk pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Coba dibuka dulu di situ, coba dibuka ya dari permata pelajaran untuk silabus dan RPP 1 lembar
adalah tema tentang anggin, tanaman anggin yang anak-anak dan masyarakat mereka juga sudah tahu ada di rumah anak-anak. Biasa digunakan untuk acara-acara ritual adat seperti itu. Jadi saya ajak untuk teman-teman bagaimana kita bereksplor dengan materi tentang anggin. Itu akan dibawa oleh wali kelas ke rumah dalam pembelajaran luring nanti. Coba teman-teman lihat dulu di materi situ. Coba program semester yang akan dibuat dalam eksekusi di lapangan berupa Tadi asesmen itu langsung dimasukkan dalam penilaian tuh langsung masukkan soal atau bagaimana? nanti ada soal juga yang akan diberikan kepada anak-anak nanti. Berarti terpilih Bisa. LKS itu sendiri. Nanti ada LKS lembar kerja siswa nanti. Cukup? Perangkat panja satu lembar, karena itu kita akan masuk dalam presentasi dan presentasi ini akan disampaikan oleh Ramlan kepada Bapak kami. Silakan. Setelah kita berdiskusi bersama dan telah memperoleh hasil, jadi Bapak Ibu, Ya, itu. ya, ini yang kami sudah buat seperti yang ada di layar monitor di depan. Harapan kita adalah untuk supaya anak-anak ini lebih jelas dalam memperoleh pendidikan tematik yang kami sudah punya, yaitu tanaman anggin. Ya. Di sini subtema bersyukur kepada Tuhan atas karya ciptaannya. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kami dari kelompok kami. Untuk itu kalau memang ada kekeliruan tolong diperbaiki atau teman-teman bisa memberikan saran dan masukan yang akan kami tingkatkan kemudian. Kita sudah ada di penghujung kegiatan kita dari pagi sampai dengan sore hari ini. Kegiatan kita boleh berjalan dengan baik, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan buat kita semua. Kita tetap dalam keadaan sehat. Untuk nanti akan kita ada dalam finalisasi dan dalam tim tetap kita akan finalisasi dalam kegiatan workshop kita. Ya baik Bapak Ibu, kita akan masuk di acara yang selanjutnya, yaitu kita akan masuk dalam MONEF yang akan dipandu oleh Ibu Erlin, refleksi oleh Ibu Christine, dan rencana tindak lanjut oleh Ibu Erlina. Kepada ketiga Ibu kami persilakan untuk mengambil tempat di depan untuk memandu acara kita selanjutnya. Nah, di sini kita akan mulai dengan kegiatan kita, yaitu yang pertama yang dibawakan oleh saya, yaitu MONEF. Nah, di sini di tangan Bapak Ibu sudah dibagikan instrumen MONEF ya. Di sini saya terangkan sedikit tentang MONEF itu apa. MONEF ini monitoring dan evaluasi. Terus itu tinggal centang-centang saja ya, atau tidak pada uraiannya di situ. Jadi dibaca contoh persiapan yang pertama. Terus uraiannya apa di situ? Satu tuh ada poinnya sampai 9 ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di masing-masing instrumen yang telah dipegang. Setelah kita menyusun FPP, kita masuk ke MONEF yang tadi yang sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke refleksi atau melakukan tindakan evaluasi berdasarkan hasil MONEF yang tadi Bapak Ibu isi. Monitoring, refleksi, dan sekarang saya akan memberikan tindak lanjut. Setelah kita mengisi lembar instrumen monitoring, melakukan refleksi dengan hambatan yang kita temukan, ternyata di sini kita kurang memberikan materi untuk siswa mempelajarinya di rumah. Sebab di sini tindak lanjutnya kita harus melakukan peningkatan agar peningkatannya dapat. Baik, jadi bagusnya itu kan dia punya penataan di gambarnya itu diatur. Jadi misalnya foto-foto yang dari tahun lalu, foto-foto ada dengan foto-foto yang ada pada tahun 2020. Jadi digabung, diedit sehingga nanti waktu digabungkan itu kita bisa membedakan mana yang 2018, 2019
pagi Bapak Ibu Guru, Polisi. Terima kasih atas kebersamaan kita pagi ini dalam kaitannya dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah buat kita sebagai tim kerja. Kita pagi ini akan bersama-sama membahas tentang persiapan workshop tentang pembelajaran tematik kolaboratif melalui pendekatan proyek. Karena kita dipercayakan oleh Bapak Kepala Sekolah, maka sebagai tim kerja, mari kita bersama-sama. Pertama kita berdiskusi dulu, kira-kira apa yang akan kita persiapkan dan yang akan kita laksanakan dalam workshop nanti. Maka diharapkan dalam diskusi ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang memang benar-benar sangat diperlukan. Mungkin ada saran-saran yang mau disampaikan, saya silakan. Akan bagi tugas sesuai dengan apa yang tadi kita bicarakan tadi, sehingga pada esok hari kita akan masuk kepada workshop nanti kita sudah tahu dan kita sudah persiapkan masing-masing. Nanti Bu Kristi langsung tulis saja. Bisa ya? Kalau dikatakan tim berarti mesti menyiapkan fokus. Kita yang lain di bagian konsumsi ada, pokoknya bagi saja supaya pada waktu itu semua berjalan dengan baik. Terus saja. Tim kita ambil dari Bapak Ibu Guru yang lain supaya seperti Bu Grace, Pak Puji sebagai materi, karena kan beliau dari kurikulum toh, jadi untuk materi pembuatan RPP ini beliau lebih menguasai, supaya kita lebih fokus ke yang lain, persiapan dan lain-lain. Disepakati bersama saja. Mau ikut RPP yang ada kah atau karena COVID ini mungkin bikinnya bagaimana, nanti bisa bersama. Tapi Bapak Ibu kita lihat dulu tanggal workshopnya kapan. Ahmad sebagai sekretaris sudah gambaran Bapak sampaikan. Di dalam workshop nanti itu kita libatkan komite. Nah, apakah itu Komite paling perwakilan dari orang tua siswa. Mungkin karena ini masa COVID ya sudah nanti balik lagi ke kepada kita mengundang di penyusunan jadwal. Iya ya, penyusunan jadwal, kemudian penyiapan materi, LKS, lalu pengumpulan perangkat ajar. Dari hasil diskusi tadi yang pasti kita akan libatkan kurikulum Pak Puji ya untuk pengumpulan perangkat ajar. Kemudian yang berikut bersama-sama kita akan menelah tentang instrumen MONEF, tetap kurikulum ya, karena dalam kaitannya dengan tanggung jawab sebagai kurikulum. Kemudian kita akan sepakati kira-kira yang untuk menyiapkan ruangan, apakah tim kerja atau kita libatkan semua guru. Shalom, perkenankan saya Pascal Istethol SS, Kepala SMP Negeri Guti Merauke. Hari ini dengan penuh sukacita saya mau bercerita tentang rencana pengembangan sekolah kami. Berangkat dari hasil raport mutu dan ETS, kami melakukan yang namanya identifikasi masalah. Dari masalah positif, negatif, kekuatan, kelemahan, kami fokus pada kelemahan khusus pada bidang pembelajaran. Kami menemukan masalah utama, yaitu sekolah sulit melakukan pembelajaran tatap muka langsung maupun menggunakan sarana internet. Kenapa? Sekolah tidak memiliki pagar, anak-anak sering datang juga ke sekolah tidak menggunakan masker, dan ini terlalu riskan untuk penyakit COVID. Maka kami memutuskan, kami membuat sebuah sarana sederhana, perangkat ajar tematik kolaboratif pendekatan proyek 1 lembar. Nah, bagaimana caranya? Pertama kami membentuk tim kerja. Tim kerja mempersiapkan segalanya dalam aspek persiapan. Kemudian waktu pelaksanaan kami mulai dengan workshop yang kami namakan workshop penyusunan perangkat ajar tematik kolaboratif dengan pendekatan proyek.
Tahapannya dimulai dengan kepala sekolah membuka, kemudian saya mengambil salah satu guru yang paham tentang tema ini, kemudian terjadi diskusi untuk pendalaman, kemudian praktek penyusunan secara mandiri dipimpin oleh seorang guru, Pak Victor. Kemudian setelah itu saya minta untuk mempresentasikan hasil kerja. Itulah tahap workshop. Kemudian kami lanjut dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Setelah workshop, hasil kerjanya itu kami antar di hari berikutnya ke rumah-rumah siswa. Kemudian kami melakukan monitoring dengan ada instrumennya. Nah, hasil dari monitoring kami evaluasi menggunakan hasil dari monitoring. Kemudian kami melakukan refleksi berdasarkan hasil MONEF untuk menemukan kendala-kendala, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan workshop. Kemudian kami masuk kepada rencana tindak lanjut. Hal-hal yang masih kurang ini kami cari program solusi berikutnya untuk memperbaiki dan mengembangkan sekolah. Inti dari rencana pengembangan sekolah adalah pertama lewat workshop ini, Bapak Ibu Guru, kemampuan untuk menyusun perangkat ajarnya meningkat. Kemudian para siswa di tempat-tempat yang sulit bisa mengikutinya dengan sukacita. Kompetensi kepala sekolah juga meningkat, dan ujung-ujungnya, dan ini menjadi harapan kita semua, peningkatan kualitas lulusan. Hasil lulusan itu semakin hari semakin meningkat. Dan karena itu kami sepakat untuk melakukan program yaitu workshop penyusunan perangkat ajar kolaboratif tematik dengan pendekatan proyek. Semoga ini bermanfaat bagi semua untuk menyiapkan anak-anak didik kita dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam sehat. Kami para guru SMP Negeri Buti sangat senang sekali, sangat bangga dengan kegiatan workshop penyusunan perangkat ajar tematik kolaboratif dengan berbasis proyek, dan sangat kami harapkan dengan metode pembelajaran ini para siswa di rumah bisa belajar secara mandiri, didampingi oleh para orang tua masing-masing di rumah. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Kepala Sekolah Paskalis Tetol SS dengan segala terobosan-terobosannya yang bisa membawa sekolah kami lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Menurut saya tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru tidak begitu sulit untuk saya kerjakan, karena berhubungan dengan budaya kami orang Marin, yaitu tanaman anggin. Tanaman anggin juga mudah didapatkan di sekitar lingkungan kami. Terima kasih SMP Negeri Buti. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini, tapi anak-anak kami bisa dapat belajar karena tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru bisa mengantarkan tugas-tugas itu ke rumah sehingga anak-anak kami bisa dapat belajar dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri Buti. Materinya mudah sehingga anak-anak bisa dapat mengerjakannya dengan baik.